Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih akan membahas mengenai darah tinggi bersama dengan Dr. Alius Cahyadi, dokter spesialis penyakit dalam. Dr. Alius, kita lanjut ya dok? Ya, Mbak. Oke. Nah, dokter, bagaimana nih dokter cara pengobatan hipertensi ini? Oke. Pengobatan hipertensi, kita harus bilang tidak cuma dengan obat. Ya. Jadi kita di medis itu selalu ada dua, terapi non-medikamentosa, artinya terapi yang tanpa obat, dan terapi dengan medikamentosa atau dengan obat. Nah, yang dengan non-medikamentosa dulu ya, ini yang sering kadang kita lupakan. Jadi, pertama kita akan menganjurkan kepada pasien itu pola hidup yang sehat. Tadi misalnya menjaga makanan, ya artinya mengurangi makanan-makanan yang berpengawet, ya terutama karena kalau pengawet itu kan menggunakan garam ya, jadi kita hindarin atau kita kurangin. Kemudian mengurangi makanan yang asin-asin ya, kita bilang kadar garamnya kalau bisa kurang dari 2 gram per hari, ya, untuk kadar garamnya. Kemudian juga ya mempertinggi makanan yang sehat ya, artinya buah-buahan yang buah segar ya, bukan berarti buah yang diasinkan atau buah yang diawetkan. Kemudian juga yang kita penting adalah olahraga. Olahraga nggak harus ke gym, nggak harus apa gitu. Olahraga yang simpel ya, misalnya suka renang silahkan renang rutin gitu. Atau cukup dengan jalan pagi, nggak harus lari atau jogging. Jalan pagi kurang lebih ya 30 menit atau 40 menit setiap hari. Itu untuk non medikamentosa. Untuk medikamentosa ya nanti silakan konsultasi dengan dokter ya atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Kalau yang punya darah tinggi, obatnya nanti ada banyak pilihannya sesuai dengan profil pasien ya, profil Bapak Ibu semua. Artinya nanti obatnya apa, ikutin, minum sesuai petunjuk. Dan saya satu lagi harus bilang, kadang di masyarakat ini selalu bilang, oh nanti kebanyakan minum obat itu bikin rusak ginjal. Itu menurut kami ya pandangan yang kurang benar, kurang tepat. Kenapa? Karena kalau tadi kita nggak obatin, kita nggak kontrol tekanan darahnya dengan obat misalnya, tekanan darah yang tinggi itu malah akan merusak ginjalnya. Jadi bukan karena obat yang kita kasih jadi ginjalnya rusak, tapi karena nggak minum obat, ginjalnya jadi rusak. Oke. Kalau minum obat gitu ya dokter, Ya. ketika tekanan darahnya sudah turun, obatnya harus dihentikan atau gimana dok? Nah, jadi kalau tekanan darah tinggi ini kita bilangnya tidak bisa sembuh. Okay. Ya, saya harus bilang tidak bisa sembuh. Artinya bisanya terkontrol atau tidak terkontrol. Kalau seseorang itu tekanan darah tinggi, kita sudah diagnosis, oh bapak atau ibu punya tekanan darah tinggi, kita obatin dengan obat A. Begitu minum, misalnya 3 hari, tekanan darahnya turun nih. Nah, artinya terkontrol dengan obat A ini. Begitu obat A ini di stop, tekanan naik lagi. Gitu. Jadi, memang kita bilang nggak bisa sembuh, tapi terkontrol. Jadi, kalau memang terkontrol dengan obat A, dilanjutkan obat A-nya. Ya, kecuali ada efek samping atau apa yang nggak enak, segera konsultasi lagi dengan dokternya supaya mungkin bisa diganti obatnya atau bagaimana dosisnya dikurangin ya. Tapi jangan di stop, karena kalau di stop dia akan balik lagi, tensinya akan tinggi. Karena tadi prinsipnya tekanan darah tinggi bisanya dikontrol, bukan sembuh. Beda dengan misalnya kita sakit demam berdarah gitu. Begitu gejalanya hilang, perbaikan sudah, kita bilangnya sembuh, bukan terkontrol. Oke, jadi memang kalau sudah dinyatakan darah tinggi, harus mengontrol tadi ya dokter ya. 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 Nah, kalau untuk mengontrolnya sendiri nih dokter, apa saja yang harus dilakukan supaya tidak naik lagi gitu artinya tekanannya ya dok ya? Ya, ya. Jadi tadi pola hidup sehat tetap harus dilanjutkan ya, dengan tadi menjaga makanan, mengurangi makanan yang asin-asin gitu. Olahraga teratur, sama tadi kalau memang sudah diberikan obat, diminum secara rutin obatnya sesuai petunjuk ya, dosisnya dan anjuran frekuensi minum obatnya. Kemudian mencegahnya nih dokter, jangan sampai terjadi gitu ya dokter, bagaimana dok? Ya, mencegahnya sama ya. Jadi kalau misalnya kita saat ini masih muda, segala belum punya darah tinggi, jangan sampai punya darah tinggi gimana tadi? Kita harus merutinkan tadi makan makanan yang jangan makanan yang asin, karena tadi begitu kita sering makanan yang asin terus gitu ya, dalam jumlah garam tinggi atau makanan berpengawet, ya nanti mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita bisa menjadi darah tinggi. Ya, jadi dengan makanan yang sehat, rutin olahraga juga,
Itu yang bisa kita anjurkan untuk mencegah darah tinggi. Tetapi faktor genetik tadi sama usia itu yang kita nggak bisa modifikasi. Jadi seseorang itu tetap bisa punya darah tinggi ya kalau dia punya faktor genetiknya dan usianya semakin tua. Faktor usia kita nggak bisa jadi muda lagi gitu. Hmm. Oke. Kalau tadi soal makanan ya dokter ya kan harus makanan yang sehat. Nah, Ya. buah-buahan nih dokter salah satu katanya ada beberapa buah yang menyebabkan hipertensi. Nah, ada nggak sih dokter apa bisa disebutkan mungkin apa yang perlu dihindari? Kalau dari kami sih buah prinsipnya semua buah itu bagus. Ya, asal buah segar. Tapi kalau tadi kalau buah-buahan itu kan sekarang banyak ya modelnya buah sudah diberikan pengawet, ya buah itu di dalam kemasan, pasti kan sudah ada proses apa ya proses supaya nggak rusak gitu buahnya. Nah itu kan salah satunya memakai pengawetnya ya garam atau segala. Nah itu kan sebenarnya dalam jumlah banyak akan mempengaruhi kadar garam yang kita konsumsi juga. Jadi kalau dari kami sih buah-buahan yang langsung menyebabkan darah tinggi nggak ada. Tetapi kalau asal buah segar ya, buah segar silakan makan. Nggak ada yang bikin dia darah tinggi. Oke. Nah, dokter tadi kan apa namanya banyak orang yang lebih banyak orang tidak tahu gitu ya dokter bahwa dia sedang ada darah tinggi gitu. Nah, Ya. itu gimana sih dokter yang baiknya? Apakah kita sering melakukan pengecekan atau seperti apa? Ya, artinya memang untuk screening itu biasa dari perkumpulan hipertensi di dunia ya. Biasa ada namanya Mei, setiap bulan Mei itu ini kita mengkampanyekan untuk orang cek rutin. Jadi minimal kalau emang dia nggak punya riwayat darah tinggi, ya minimal setahun sekali itu diperiksa tekanan darahnya. Kalau memang tekanan darahnya mulai tinggi, ya itu akan lebih rutin lagi pemeriksaannya, bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung terkontrol atau tidak. Atau kalau misalnya memang mau, bisa ya misalnya membeli ya sekarang alat banyak kan di pasaran ya, beli alat digital, tensi digital itu boleh tadi mengukur sendiri di rumah. Ya sehari 2 kali boleh atau mungkin seminggu 2 kali kalau emang ini ya. Tapi kalau emang istilahnya nggak pun nggak apa-apa, artinya minimal setiap bulan Mei ya kita ada kampanye untuk mengenai hipertensi, setahun sekali diperiksa coba ininya. Kalau emang udah mulai tinggi ya mau nggak mau lebih rutin ya kontrol, gitu, periksa terkontrol atau tidak tekanan darahnya seperti itu. Oke. Kemudian dokter kaitannya darah tinggi dengan ibu hamil, dokter katanya ibu hamil bisa mengalami darah tinggi gitu atau biasanya disebut preeklamsi ya dokter. Betul sekali Mbak. Jadi memang ada dua kondisi di mana memang si ibu ini sebelum hamil sudah punya darah tinggi atau karena kehamilannya bikin dia jadi darah tinggi. Karena berhubungan dengan faktor hormonal ya, itu kita bilang gestational hypertension ya. Nah, pengaruhnya apa sih kalau darah tinggi pada ibu hamil? Nah, nanti pengaruhnya ke janinnya gitu. Karena kalau tekanan darah tinggi akan mempengaruhi aliran darah ke arah ini rahim ya, ke janin. Jadi itu akan mempengaruhi perkembangan si janin itu sendiri. Jadi memang kontrol tekanan darah pada ibu hamil ini sangat penting. Ya, jadi terutama makanya pada setiap kunjungan ke dokter kandungan akan dilakukan pengukuran tekanan darah untuk screening supaya tidak terjadi gangguan pada si janin. Ya, kalau tadi preeklamsia itu artinya sudah mulai ada gangguan nih selain tekanan darah, mulai terjadi kebocoran pada ginjalnya, artinya pada urin, pada kencingnya, air seninya ditemukan protein atau yang mestinya nggak lewat di ginjal, tapi karena ada gangguan, karena ada darah tingginya, bisa terjadi seperti itu. Oke. Terakhir, Dokter Alius, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada sahabat Eljon mungkin terkait dengan darah tinggi? Oke, ya, jadi darah tinggi itu tidak ada batasan usianya, baik usia muda atau usia tua, tapi memang ditemukan lebih banyak pada usia yang tua. Darah tinggi ini saya harus bilang tidak bisa sembuh, tetapi bisa terkontrol. Terkontrol dengan cara pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat juga tentunya ya, tidak terlalu tinggi garam, tidak ada makanan yang berpengawet, kemudian juga dengan olahraga ya, olahraganya bisa jalan kaki atau ya jogging atau senam gitu ya, ataupun berenang gitu. Jadi rutin. Ditambah lagi kalau memang dari dokternya memberikan obat tekanan darah tinggi,
obat A atau B atau A dan B, itu harus diminum rutin sesuai petunjuk atau anjuran yang diberikan oleh dokternya. Jangan beranggapan bahwa kebanyakan minum obat, tapi kalau nggak minum obat, tekanan darah tingginya nggak terkontrol, justru tekanan darah tinggi itulah yang akan merusak ginjalnya. Seperti itu. Dan tekanan darah tinggi itu yang terkontrol, itu baik untuk kesehatan. Oke deh, baiklah, terima kasih Dokter Alius sudah menjelaskan banyak sekali soal darah tinggi. Terima kasih dok. Terima kasih Mbak. Baiklah, sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan mengenai hipertensi ya, seperti apa penyebabnya, gejala-gejalanya, bahkan ada yang tidak bergejala. Jadi tadi bisa dilakukan pengecekan juga supaya tahu kondisinya seperti apa, sehingga kita bisa mengontrolnya tadi. Nah, kemudian ada juga tadi beberapa cara untuk mencegah, seperti pola hidup sehat, makanan yang sehat juga. Jadi salah satu cara untuk mencegah darah tinggi. Dan yang paling penting, ketika sudah dinyatakan darah tinggi, tidak bisa disembuhkan, tapi balik lagi kita bisa mengontrol bagaimana supaya tidak naik tekanan darahnya dengan tadi yang paling penting juga ada makanan, kemudian juga minum obat dan lain-lain untuk membantu mengontrol gejalanya dan juga tekanan darahnya tetap stabil. Baiklah sahabat Eljon, semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Alius Cahyadi, dokter spesialis penyakit dalam, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hi everyone, my name is Elizabeth Gabriela Kristanadali from the Pearl of Indonesia, North Sulawesi. Jadi kalian udah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you, bye-bye.